Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mediananda Candiaman. Saya akan mempresentasikan PowerPoint Lepay Garage Speed. Jadi Lepay Garage Speed adalah toko repaint velg yang saya bangun karena dengan banyaknya tren kalangan muda untuk mempercantik motor ya, menggunakan dengan cara termudahnya yaitu repaint velg. Lalu dari repaint velg ini hasil pengerjaan bengkel kami ini juga lebih bagus dari bengkel yang lain dan lebih murah. Lalu juga banyak mekanik-mekanik kita yang interaktif, jadi sehingga customer itu menjadi lebih enak untuk menunggu dan sambil mencari tahu lah tentang gimana sih repaint velg ini. Lalu ada input, yaitu mempercantik motor, para pecinta modifikasi motor, memberikan pandangan baru motor biasa dengan warna cat yang baru, memberikan inspirasi para pecinta motor, menampung kreativitas para pelanggan. Nah, ada proses. Dengan proses ini, kita tidak langsung pilih warnanya apa gitu. Tapi ada ada beberapa hasil yang sudah kita kerjakan dengan menggunakan banyak warna. Jadi pelanggan bisa dengan bebas dan bisa membayangkan gitu. Motor dia dipakein velg warna ini bagaimana. Lalu ada outputnya, yaitu dengan hasil yang rapi dan pelanggan pun puas. Nah, untuk target customer kami ini kebanyakan dari pelajar karena pada saat sekarang juga banyak anak pelajar yang minta motor, pakai motor, dan mereka juga mudah untuk ikut terpengaruhi oleh tren. Jadi rata-rata yang mengikuti tren repaint velg ini kebanyakan anak pelajar. Lalu ada mahasiswa dan pecinta modifikasi dan explorer. Nah, kenapa explorer ini lebih besar? Karena mereka ini nggak cuma dari kalangan anak muda dan bukan benar-benar antusias terhadap tren repaint velg ini, tapi mereka hanya coba-coba aja. Dan tipikal mereka ini ya setelah datang, lalu udah nggak akan datang lagi. Terus ada kompetisi dan posisi pesaing. Kami ada pesaing langsung yaitu Bageres, Lord Painting Shop, Gas Racing Team, Surya Painting Shop, dan Auto Concept. Lalu ada pesaing tidak langsung, ada Wet Gloss, AMPM Jakarta, Katros Garage, dan Odi Paint. Ada sumber pendapatan. Dalam sumber pendapatan ini, saya menaruh harga untuk cat velg itu jadi ada 2 tipe warna, yaitu glossy dan matte atau doff, mungkin yang tidak kinclong ya. Nah, untuk harga piloxnya itu, pilox warna dan pernis itu sama aja harganya. Jadi saya taruh harga 75.000 berdasarkan harga termurah yang saya cari di e-commerce. Lalu untuk harga cat velg itu per unit motor dengan ukuran ring velg motor sekitar 14 paling besar sampai 16 mungkin kalau motor-motor yang kopling gitu yang ada tangki bensinnya gede di atas. Itu menghabiskan 2 kaleng untuk cat biasa dan 3 kaleng untuk cat yang glossy, yang kinclong. Lalu untuk cat body, saya menaruh harga 280.000 karena itu menghabiskan sekitar 3 kaleng. Untuk yang glossy juga. Tapi karena pengerjaan cat body itu lebih sulit dari cat velg, jadi saya naruh harga
pengecatannya itu lebih tinggi dari cat velg. Lalu ini ada proyeksi nilai pendapatan saya dari selama 5 tahun ya, dari tahun pertama sampai tahun kelima. Lalu ada kebutuhan dan alokasi dana. Untuk total saya perlu sekitar 18.700.000 untuk apa saja, yaitu untuk pemasaran modal, kerja rekrutmen, capital expenditure, pengembangan produk atau R&D, pemasaran usaha, pembelian alat, dan pembelian bahan. Dari dana yang saya punya ini, saya hanya punya sekitar 2 bulan sampai dana yang saya punya ini habis, jika saya tidak ada pemasukan. Lalu saya memiliki target. Target saya ini masih belum belum expand tentang perbengkelan di bidang yang lain, tapi saya masih tentang modifikasi. Target saya itu yaitu memodifikasi motor custom Presiden RI seperti Katros Garage. Bapak Presiden kita itu menggunakan motor yang di-custom oleh bengkel Katros Garage, dan itu menaikkan tren juga motor custom di Indonesia. Lalu ada strategi saya. Strategi saya ada fase pertama dari bulan 1 sampai ke 6, yaitu soft launching, membuka bengkel di Kota Tangerang Selatan, memiliki tim berjumlah 4 orang, memberikan diskon soft launching. Lalu ada fase kedua, fokus dalam mengembangkan bisnis, membeli alat kompresor, memakai bahan cat baru. Jadi di awal pembukaan saya belum memakai kompresor karena alat tersebut bisa dibilang mahal dan tidak masuk ke pendanaan saya. Jadi saya harus terus mengejar laba dan membeli alat kompresor memakai laba. Fase ketiga yaitu mengeluarkan varian warna cat baru, melakukan riset mencari bahan yang bagus, melakukan riset mencari cara yang tepat. Karena saya terbilang toko yang baru, jadi saya harus menggunakan banyak motor, banyak velg untuk mencari metode yang baru dalam mengecat velg. Lalu ada fase keempat, yaitu expanding bidang, membuka bidang restorasi motor. Berhubung restorasi dan modifikasi itu mirip, jadi kita gimana ya? Kenapa saya memilih bidang restorasi? Karena kalau modif itu membongkar dan memasang, kalau restorasi itu memasang. Dia membongkar yang lama dan memasangkan yang baru. Tapi kalau modifikasi itu membongkar yang baru atau yang lama, memasang yang sudah diubah. Dan menurut saya ya sama saja gitu, hanya saja motor yang kita kerjakan agak beda. Lalu ada fase kelima, bekerja sama dengan reviewer otomotif, menjadi bengkel kepercayaan para otomotif entusias, menghasilkan motor modifikasi yang memenangkan kontes modifikasi tingkat nasional. Lalu ada fase keenam, setelah tahun kelima, membuka bidang detailing dan coating motor, modifikasi motor Presiden RI, mengeluarkan produk coating motor. Jadi bidang detailing dan coating motor itu termasuk perawatan kendaraan juga. Nah, saya membuka bidang detailing dan coating karena sama juga seperti bidang restorasi dan modifikasi. Kalau restorasi dan modifikasi hanya membuka dan memasang lagi, kalau bidang detailing itu membersihkan sampai dalam-dalamnya, jadi dia membuka motor dibuka, lalu dibersihkan dalamnya, bagian-bagian yang tidak pernah kena cuci seperti mesin, seperti rangka-rangka. Lalu ditutup lagi, dicuci bodinya, dan diberi lapisan agar tidak mudah kotor. Lalu ini ada proyeksi keuangan saya. Dengan di tahun pertama saya tidak bisa mendapatkan laba bersih sampai 1 juta.
karena eee, dana yang saya punya untuk membuka Lepai Speed itu terlalu ngepas. Jadi, harus kejar-kejaran dengan penjualan agar saya tidak mengalami kerugian. Terima kasih. Sekian dari saya presentasi tentang Lepai Speed. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.